Imam Imam Al-Albani, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Albani, Amirul Mukminin fil hadis wal abatin, punya hak mutlak untuk mengatakan hadis ini sah atau tidak. Ini aja. Cuman kan ada orang-orang yang kebangetan pinter kan gitu. Udah di tahqiq ulang kan begitu. Maksudnya Albani gitu. Ya, saya sih nggak nyebut. Padahal tentang pentashihan hadis, hukum sahih hadis, hukum hasan hadis itu sudah dikunci dan ditutup di zamannya Ibnu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Imam Al-Albani Allah Ta'ala yang membaikkan beberapa hadis Imam Al-Bukhari? Apa benar hadisnya ada yang dhaif? Imam Al-Albani, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Albani, Amirul Mukminin fil hadis wal abatin, punya hak mutlak untuk mengatakan hadis ini sah atau tidak. Kan ilmiah, masing-masing berijtihad dengan ijtihadnya. Dan beliau mengatakan dhaif, apakah dengan hawa, dengan kebodohan? Tidak, dengan ilmu. Dan beliau orang yang paling alim tentang kitab Sahih Bukhari. Terbukti bahwa beliau telah meringkas kitab Sahih Bukhari dengan ringkasan yang amat menakjubkan. Mukhtasar Sahih Bukhari oleh Imam Al-Albani. Hak beliau untuk mendhaifkan sebagian hadisnya dengan sanadnya, dengan ilmiah, kritikan. Dan itu bisa dihitung dengan jari, satu atau dua buah hadis, sama seperti para ulama yang lain, hal yang wajar. Yang tidak wajar dan aneh, orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh, dengan hawanya dan kebodohannya dia seenaknya membaikkan hadis tanpa keadilan dan ilmu, tidak tegak dengan ilmu dan keadilan. Harusnya kalau hadis dengan ilmu hadis. Yang belajar hadis itulah, belajar hadis itu belajar sanad itu sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar hadis tak ada sanad, itu sekedar namanya mempelajari saja, membaca namanya, tapi bukan mendalami. Kalau nak mendalami ilmu hadis, memang an sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Syekh Albani ditolak oleh ulama dunia? Padahal beliau cerdas, beliau tekun, tapi tak ada ulama pakar hadis dunia yang memakai Syekh Nasiruddin Albani. Kenapa? Karena Syekh Albani tak memiliki guru sanad yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Albani itu dia syughul, sibuknya di maktabah di pustaka. Datang dia ke pustaka, beliau rajin, mutalaahnya rajin luar biasa. Maka beliau tu orang yang sibuk dalam ilmu hadis boleh, tapi bukan pakarnya ulama hadis. Beliau lihat di kitab ni, beliau lihat. Ambil pula kitab ni, beliau lihat. Ambil pula kitab ni, beliau tulis. Ambil kitab ni, beliau tulis. Berani beliau mengatakan hadis-hadis yang sahih ada dalam Bukhari Muslim tu beliau dhaifkan. Maka banyak dilawan oleh orang Syekh Albani. Padahal tentang pentashihan hadis, hukum sahih hadis, hukum hasan hadis itu sudah dikunci dan ditutup di zamannya Ibnu Salah. Di zaman Ibnu Salah terakhir, tak ada lagi kata Ibnu Salah yang mensahihkan, yang menghasankan hadis. Nanti takutnya datang fitnah. Di kurun itulah yang terakhirnya. Kapan itu? Di kurun yang kelima, di kurun yang ke-56. Ibnu Salah menutup pentashihan hadis. Tak ada lagi. Datanglah di tahun 90-an. Muncullah di tahun 90-an kitab silsilatul dhaifah, silsilatul sahihah, kitab-kitab hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani. Sehingga ustaz-ustaz berceramah sekarang tak sempurna rasanya ceramahnya kalau tidak menyebut hadis ini disahihkan oleh Albani. Kenapa harus Albani mensahihkan hadis? Banyak ulama-ulama hadis dari kurun dahulunya, di zaman salafun saleh, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama hadis yang luar biasa. Kenapa yang lahir di tahun 90-an ini? Imam-imam dahulu saja tak berani menghukum hadis. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, memang ada dalam satu sisi dia menghukum hadis, tapi tidak sesemangatnya Syekh Albani. Maka oleh karena itulah ulama-ulama dunia di mana kalangan menolak pendapatnya Imam Syekh Albani ini. Maka lahirlah itu kita kenal dengan ulama muhaddis besar yang kita kenal dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ada Syekh Yasin Al-Fadani. Lahir pula lah dari yang baru ini, yang luar biasa, yang sudah meninggal dunia, Imam Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Banyak ulama-ulama yang menolak kalamnya, yang menolak kalamnya Syekh Albani. Kenapa? Syekh Albani tak memiliki sanad dalam ilmu hadis. Karena itu telah muncul Syekh Albani tak memiliki sanad, maka diusahakan pula lah oleh pengikut Syekh Albani hari ini untuk mencari silsilah sanadnya. Tapi memang tak dijumpai, tak ada. Maka itulah ulama menolak dari pemahamannya Syekh Nasiruddin Albani. Kalau kesungguhan beliau luar biasa. Siapa yang tahan lama-lama di pustaka? Tak ada yang bisa, tak ada yang berani lama di pustaka. Beliau bisa duduk beliau di pustaka. Ulama, ya beliau seorang ulama. Cuman pakar hadiskah beliau? Tidak. Berhakkah beliau dalam pentashihan hadis? Menurut ulama ahli hadis beliau tak berhak. Cuman beliau digolongkan kepada orang syughulun fil hadis, orang yang menyibukkan diri dalam belajar hadis. Boleh? Ya.
Jadi itulah kehebatan ulama hadis. Jadi kalau ulama hadis itu dia memang memiliki sanad. Cacat saja sedikit guru sanadnya itu tak mau dia belajar. Bayangkan saking dipeliharanya sanad hadis itu oleh ulama. Kita kenal sejarah dengan Imam Syafi'i. Berapa ratus kilo Imam Syafi'i berjalan kaki. Imam Syafi'i berjalan kaki berapa ratus kilo untuk mengambil satu buah hadis saja. Jadi itu orang ulama hadis itu memang suka jauhlah dia. Suka mengelilingi dunia untuk meriwayatkan hadis. Oh, terdengar pula di daerah Syam ada ulama hadis besar, datang dia ke Syam. Oh, ada pula nanti di Maghrib ulama pakar hadis, datang dia ke Maghrib. Terdengar pula di sana, datang dia ke sana untuk meriwayatkan hadis. Memang harus seperti itu. Maka lahirlah mu'jam syuyukh namanya. Tabat. Syekh ini pernah belajar di sini dengan syekh ini. Beliau pernah belajar di sini dengan syekh ini. Pernah belajar ke sini dengan syekh ini. Ini memang harus dia kelilingi dunia untuk meriwayatkan hadis. Baik, kita ulangi lagi perkataan Kong Abdan. Katanya Albani punya hak mutlak dalam mensahihkan dan membaifkan sebuah hadis. Wow, hebat benar ya Albani. Kehebatannya melebihi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Turmizi dan imam-imam lainnya. Yang mesti kita ketahui ialah mengapa Wahabi bersikeras mengangkat Albani sebagai ahli hadis melebihi ahli hadis ulama terdahulu. Karena mereka tahu Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, sedangkan mereka sangat menentang mazhab, apalagi mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang sangat dibenci mereka karena mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i. Padahal mereka sendiri bermazhab atau mengikuti Albani. Makanya lucu kalau mereka teriak-teriak jangan bermazhab, padahal mereka sendiri ahli taklid. Untuk sekarang memang mereka masih memakai hadis Imam Bukhari dan lainnya. Tapi ketahuilah, lambat laun ketika umat Islam sudah mengakui Albani sebagai ahli hadis, maka ketika itulah mereka akan membuang hadis Imam Bukhari dan lainnya. Dan itu pun sudah terjadi pada sekarang ini ketika pengsahihan hadis bertentangan antara Imam Bukhari dan Albani, maka mereka akan membuang pendapat Imam Bukhari dan mengikuti Albani, dan ini benar terjadi. Begitu juga seperti hadis mengazani anak yang baru lahir. Imam Turmizi mengatakan hadisnya hasan, sedangkan Albani mengatakan dhaif. Maka para Wahabi akan mengikuti Albani dan membuang pendapat Imam Turmizi. Sehingga Wahabi berpendapat bahwa mengazani anak yang baru lahir adalah bid'ah dhalalah. Nah, jadi kita harus tahu ke mana Wahabi mau membawa kita, yaitu membawa kita untuk mengikuti Albani yang tukang servis jam itu. Paham kan ke mana kita mau dibawa Wahabi? Terkait keilmuan Pak Albani tersebut, maka bukan cuma kita yang tidak mengakui, bahkan dalam golongannya sendiri saja masih diragukan terhadap keilmuan hadis Pak Albani. Ternyata Pak Albani masih disangsikan, utamanya dalam masalah takhrid hadis. Kerancuan takhrid hadis Syekh Albani tidak hanya dibongkar oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah, tapi juga oleh ulama Wahabi sendiri. Bahkan ulama Wahabi sendiri mewanti-wanti agar hati-hati pada pendapat atau takhrid Syekh Albani ini. Sebab takhrid yang dilakukan oleh Syekh Albani banyak salahnya alias menyesatkan. Mari kita simak pernyataan Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia, yaitu ulamanya Wahabi. Syekh bin Baz menyatakan dalam fatwa Lajnah Daimah, amma kitabus silsilatil hadisil dha'ifah wal mawdu'ah, adapun kitab silsilah al-hadis al-dha'ifah wal mawdu'ah yang dikarang oleh Syekh Albani memiliki pengetahuan yang luas di bidang hadis, sangat kuat dalam mengkritik hadis dan memberi penilaian sahih atau dhaifnya hadis. Namun banyak yang salah dalam penilaiannya Albani, artinya tidak sesuai dengan undang-undang tata cara mengtakhrid hadis. Syekh bin Baz merupakan ulama Wahabi yang produktif, bahkan beliau termasuk mufti Saudi Arabia. Nah, dalam penjelasan di atas, Syekh bin Baz menegaskan bahwa Syekh Albani banyak tersalah dalam mentakhrid hadis. Jika ada ungkapan bahwa mujtahid tetap mendapatkan satu pahala ketika hasil ijtihadnya salah, maka pertanyaannya perlu dibalik.
apakah Syekh Albani sudah memenuhi kriteria untuk disebut seorang mujtahid ataupun tidak? Ya, jelas tidaklah, orang dia kitab awamil aja belum khatam. Yang kedua, pernyataan Syekh Abdullah bin Muhammad Ad-Dawisi. Syekh Abdullah ini juga ulamanya Wahabi. Beliau mencatat dan menjelaskan beberapa hasil takhrid hadis Syekh Albani yang kontradiksi. Misal hadis yang menurut Syekh Albani berstatus sahih dalam satu kitab, tapi ternyata di kitabnya yang lain malah dikatakan dhaif. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Ad-Dawisi dalam muqaddimah kitabnya Tanbih Al-Qari. Amma ba'du fahazi ahadisu asaru waqaftu alaiha fil mu'allafati Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kitab ini terdiri dari hadis dan asar yang saya temukan dalam kitab-kitab Syekh Albani yang memerlukan peringatan. Di antaranya hadis yang ia nilai dhaif tapi tidak ia ralat. Hadis yang ia nilai dhaif di satu kitab tetapi ia sahihkan di kitab yang lain. Juga yang ia katakan saya tidak menemukannya tentang hadis itu, padahal dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Ketika saya melihat banyak yang mengambil keterangan dari Albani tanpa meneliti, maka saya ingatkan sesuai yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka apa yang didhaifkan oleh Albani dalam kitabnya padahal hadis itu sahih atau hasan, maka akan saya jelaskan. Juga hadis yang didhaifkan Albani di satu kitab tapi kemudian ia ralat kembali ke dalam kitab yang lain, maka saya sebutkan penilaian dhaifnya dan ralatnya tersebut supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mengerti di bagian kitab yang dinilai dhaif oleh Albani, sehingga ia menyangka bahwa hadis itu dhaif secara mutlak padahal hakikatnya tidak seperti itu. Abdullah bin Muhammad Ad-Dawisi mencatat kontradiksi Albani yang dinilainya dhaif di satu kitab tetapi disahihkan di kitab lain berjumlah 290 hadis. Sementara yang sebaliknya, yakni hadis yang dinilai sahih di suatu kitab tapi didhaifkan di kitab lain berjumlah 13 hadis. Ketiga, pernyataan Syekh Muhammad Abu Umar dalam kitab Mukhtasar. Menurut Syekh Muhammad Abu Umar, kerancuan takhrid hadis Syekh Albani berjumlah 210 hadis. Rinciannya dari dhaif ke sahih sebanyak 110 hadis, dari sahih ke dhaif sebanyak 71 hadis, dan dari hasan ke sahih atau sebaliknya sebanyak 29 hadis. Enggak tanggung-tanggung kesalahannya hingga ratusan.